Halo, calon arsitek Universitas Sriwijaya. Video ini akan membahas dunia material buatan dan pengaruhnya yang besar terhadap arsitektur. Penting untuk diingat bahwa pemahaman mendalam tentang material sangat penting bagi seorang arsitek. Seperti seorang penulis yang cermat memilih kata-katanya, seorang arsitek harus cermat memilih materialnya. Setiap material memiliki sifat unik yang memengaruhi estetika bangunan, kekuatan strukturnya, keawetannya, dan fungsinya secara keseluruhan. Perjalanan Ki menjelajahi dunia material buatan ini akan mencerahkan dan menginspirasi. Bagi seorang arsitek, pengetahuan tentang material bukan hanya sekadar memahami sifat-sifatnya, tetapi juga tentang memanfaatkan potensinya untuk menghidupkan desain. Bayangkan merancang gedung pencakar langit tanpa memahami kekuatan baja, atau rumah yang nyaman tanpa mempertimbangkan sifat insulasi kayu. Pemilihan material secara langsung memengaruhi bentuk, fungsi, dan keberlanjutan sebuah bangunan. Material yang dipilih dengan baik dapat menjadi faktor penentu antara bangunan yang tahan lama dan bangunan yang terlupakan. Material bangunan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, struktural dan finishing. Material struktural membentuk tulang punggung bangunan, memberikan kekuatan, stabilitas, dan ketahanan terhadap berbagai gaya. Beton, baja, dan kayu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menopang lingkungan binaan kita. Material finishing di sisi lain adalah lapisan estetika yang memengaruhi tampilan, nuansa, dan suasana suatu ruang. Contohnya termasuk ubin, cat, wallpaper, dan lantai. Material rekayasa mewakili batas baru dalam arsitektur, terus mendorong batas-batas kemungkinan. Material ini dirancang dan dibuat khusus untuk memiliki sifat yang diinginkan, seringkali melampaui yang ditemukan di alam. Mari kita selidiki beragam kategori material rekayasa. A. Material yang berasal dari sumber daya alam. Material ini diproses untuk meningkatkan sifat alaminya. Contoh utamanya adalah kayu laminasi silang, CLT, di mana lapisan kayu direkatkan untuk menciptakan elemen struktural yang kuat dan berkelanjutan. B. Material komposit, lahir dari kombinasi dua atau lebih material. Komposit memanfaatkan kekuatan masing-masing penyusunnya. Polimer yang diperkuat serat FRP, misalnya terdiri dari serat kuat yang ditanamkan dalam matriks resin, menghasilkan komponen yang ringan namun sangat kuat. C. Material yang dibuat melalui fusi melelehkan dan menggabungkan material pada suhu tinggi menghasilkan sifat yang unik. Paduan logam, seperti baja tahan karat dan perunggu, termasuk dalam kategori ini, dihargai karena kekuatan, ketahanan korosi, dan daya tarik estetika. D. Material yang dilapisi dan direkatkan. Kategori ini mencakup material yang ditingkatkan melalui perawatan permukaan atau ikatan. Kaca laminasi, misalnya, terdiri dari dua atau lebih lapisan kaca yang direkatkan dengan lapisan polimer, meningkatkan keamanan dan keselamatan. E. Material yang terlahir kembali. Daur ulang. Ekonomi sirkular semakin populer, dan industri konstruksi tidak terkecuali. Plastik daur ulang, kayu reklamasi, dan agregat daur ulang dalam beton hanyalah beberapa contoh bagaimana kita dapat memberikan kehidupan baru pada material yang dibuang. Bagian 5. Beton. Sejarah yang terukir di batu. Beton, bahan pokok dalam konstruksi selama ribuan tahun, mencontohkan evolusi material buatan. Sejarahnya membentang kembali ke peradaban kuno, dengan orang Romawi menguasai penggunaannya dalam struktur seperti Pantheon dan Colosseum. Terdiri dari semen, agregat seperti pasir dan kerikil, dan air, beton dimulai sebagai pasta yang mudah dibentuk, mengeras seiring waktu menjadi material sekeras batu. Fleksibilitas, keterjangkauan, dan daya tahannya telah memperkuat tempatnya dalam arsitektur modern, dari gedung pencakar langit yang menjulang, hingga hunian yang sederhana. Bagian 6. Baja, menempa masa depan. Revolusi industri mengantarkan era baja, material yang mengubah lanskap arsitektur. Kekuatan tariknya yang tinggi dan kemampuannya untuk menahan beban yang sangat besar membuka jalan bagi gedung pencakar langit, jembatan, dan struktur skala besar lainnya yang sebelumnya tidak terbayangkan. Baja adalah paduan yang terutama terdiri dari besi dan karbon, dengan komposisi yang bervariasi menghasilkan sifat yang berbeda. Baja tahan karat, misalnya, menggabungkan kromium untuk meningkatkan ketahanan korosi. Fleksibilitas baja, baik secara harfiah maupun metaforis, telah memungkinkan para arsitek untuk mendorong batas-batas desain.
Bagian 7. Lanskap atap yang berkembang. Material atap memainkan peran penting dalam melindungi bangunan dari unsur-unsur alam. Dari atap jerami dalam arsitektur tradisional, hingga keajaiban modern seperti atap hijau, evolusi atap mencerminkan kemajuan teknologi dan perubahan preferensi estetika. Peradaban awal mengandalkan material yang tersedia seperti jerami, kayu, dan batu. Penemuan genteng tanah liat menawarkan daya tahan yang lebih baik, sementara sirap aspal yang diperkenalkan pada abad ke-20 memberikan solusi yang ringan dan hemat biaya. Saat ini, pilihan berkelanjutan seperti atap hijau dan genteng surya semakin populer. Bagian 8. Menjelajahi material masa depan. Masa depan arsitektur dengan kemungkinan didorong oleh penelitian yang sedang berlangsung ke dalam material canggih. Kayu transparan, yang dibuat dengan mengganti lignin dalam kayu dengan polimer transparan, menawarkan potensi untuk bangunan hemat energi dengan sel surya terintegrasi. Miselium, struktur akar jamur, adalah material berbasis biolain yang menjanjikan. Tumbuh di limbah pertanian, miselium dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk, menawarkan alternatif berkelanjutan untuk material bangunan konvensional. Material yang sedang berkembang ini tidak hanya menantang persepsi kita tentang apa itu material bangunan, tetapi juga memegang kunci menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Bagian 9. Membentuk masa depan, material buatan dalam arsitektur. Dari warisan beton yang abadi hingga potensi transformatif miselium, material buatan telah membentuk jalur arsitektur. Saat kita melihat ke depan, jelas bahwa perjalanan inovasi masih jauh dari selesai. Dengan merangkul kemungkinan yang ditawarkan oleh material baru, para arsitek memegang kekuatan untuk menciptakan lingkungan binaan yang fungsional dan menginspirasi, berkelanjutan, dan tangguh. Sebagai arsitek masa depan, perasaan penerapan kreatif baru terlibat pada yuk tinggal.